Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi atau perubahan energi. Nah, perubahan energi ini yang kita pelajari hari ini adalah di pembelajaran 1 ya. Nah, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Nah, ini dia ya. Ada pembangkit listrik ya. Tenaga air ini. Tuh. Hujan, airnya ngisi ke bendungan. Nah, di bendungan atau waduk ini diubah menjadi energi listrik. Pembelajaran 1. Ayo membaca perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu bagaimana kompor itu dapat menyala. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, nih ya, ini kompor gas, ini yang pakai tungku, pakai minyak gas ya. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, Beni makan memperoleh energi. Makanan diolah menjadi energi di dalam tubuh manusia ya. Ada di daerah pencernaan ini. Nah, lalu energi untuk bergerak. Nah, coba jika bayangkan jika murid-murid ibu atau siswa-siswa ibu sedang puasa, biasanya untuk hari pertama itu masih agak lemes ya, karena masih menyesuaikan tubuhnya. Tidak makan dalam beberapa jam itu membuat kita lemas. Nah, itulah mengapa makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari itu menimbulkan energi kita jadi bisa bergerak. Ini merupakan contoh dari energi kimia menjadi energi berubah menjadi energi gerak, begitu ya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Nah, ada banyak pertanyaan, ada 5. Ini sesuai saja di sini ya. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Mengapa? Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kompor ibu dapat menyala karena ada bahan bakar, begitu ya. Nah, bahan bakarnya apa? Minyak tanah dan gas. Nah, lalu nomor 2, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi pada kompor menyala. Bergantung nih, ibunya pakai kompor gas apa? Kompor apa? Kompor gas atau kompor minyak. Nah, kalau kompor minyak nanti diawali dengan ini menggunakan minyak gas. Kalau yang ini menggunakan gas, ya. Nah, jadi kalau misalnya di rumah, karena sekarang kompor gas atau minyak tanah itu, minyak gas atau minyak tanah itu sudah jarang. Nah, pasti ibu-ibunya siswa Buddha itu pasti kebanyakan memakai kompor gas. Kompor gas ini bahannya adalah gas ya. Gas LPG kita bilangnya. Nah, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Energi kimia menjadi energi panas. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi dalam tubuh kita. Energi kimia menjadi energi gerak. Apa manfaat energi bagi tubuh? Untuk menggerakkan
Jadi jika tubuh kita berenergi, nah kita dapat menggerakkan badan dengan bersemangat ya. Kalau misalnya tidak berenergi, ya udah lemas gitu ya, atau kurang kayak gitu, kurang semangat. Oke, ayo berdiskusi. Amatilah lingkungan di sekitarmu, lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Nah, peristiwa perubahan energi di rumah. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Nah, kalau peristiwa perubahan energi di sekolah, perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Terus apalagi? Banyak ya. Misalnya ada setrika ya. Kalau setrika itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Terus kita yang di rumah dulu ya. Terus apalagi? Ada ini oven atau microwave. Kalau microwave kan dia menggunakan energi listrik. Jadi perubahan energi listrik menjadi energi panas pada microwave. Terus apalagi ya? Mesin cuci misalnya. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, terus apalagi? Mixer. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Mixer yang blender kayak gitu ya. Selanjutnya kalau yang di sekolah, selain lampu ada apa nak ya? Ada kipas angin juga. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Bisa kita masukkan ke sebelah sini. Selain itu, selain kipas angin itu biasanya ada gurunya bawa proyektor. Bukan proyektor, di kelasnya ada proyektor ya. Jadi perubahan energi listrik menjadi cahaya. Nah, gitu. Terus apalagi? Pada selain proyektor, komputer juga begitu ya. Energi listrik menjadi energi apa di komputer itu ada apanya? Ada cahaya juga ya. Ada gambarnya, bisa ngetik begitu ya. Oke. Nah, jadi nanti bisa komputer itu bisa berubah dari energi listrik, ada perubahan energi pada energi listrik menjadi energi cahaya begitu. Nah, kalau printer, nah ada printer kan di sekolah tuh, misalnya ada printer, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada printer. Sudah berapa nak? Satu ini kan lampu, kipas angin, komputer, proyektor tadi ya. Terus sama printer. Oke deh. Ayo bercerita. Bacakan hasil diskusimu kepada teman dan gurumu. Ayo menari. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, ini dia. Cantik sekali ya. Begini, bertolak di pinggang nih tangannya. Baru yang kanan ke kiri dengan tumit di bawah. Gitu ya. Ini juga kayak gini. Oke, paham ya? Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri, kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri.
lalu kembali ke posisi semula. Oke. Nah, lebarkan kaki ke kiri, condongnya ke kiri. Kalau baru ke tengah, baru ke kanan, baru ke tengah lagi, seperti ini. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu diganti arah gerakan ke kiri. Nah, seperti ini ya. Ditekuk kakinya, tangannya ke atas, ditekuk juga. Normal lagi seperti ini, terus gantian kaki kirinya, tangannya juga ke atas, begitu ya. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari bergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Nah, tempo musik yang lambat sangat memengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Jadi kalau semakin kuat gerakan tarinya, maka energinya akan terkuras banyak. Tapi kalau dia gerakannya lemah saja, tidak terlalu menguras energi. Begitu juga dengan tempo musik ya. Tempo musik itu ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, semakin cepat itu biasanya gerakannya semakin kuat gitu, kuat dan cepat. Nah, kalau yang tempo musik yang lambat itu biasanya gerakannya lemah ya. Coba lakukan gerakan tari tersebut bersama temanmu. Ayo mengamati, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16 Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, tadi dia ketiduran 12.30 ya. Sampai lama juga dia tidurnya ya. Nah, pukul berapa Lani selesai latihan menari dari rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Dia selesai latihan menari ya di rumahnya. Di rumahnya dia tadi tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Berarti 1 jam setelah 12.30 adalah tinggal ditambahkan 1 pada jamnya. Ini menit ya kalau sebelah sini. Jadi 12 ditambah 1 adalah 13.30. Jadi kalau 13 itu ingat, kalau dia 13 berarti di atasnya 12 ya. Kita langsung habis 12 13 di sini jarum pendeknya. Tapi kita lihat lagi menitnya. Karena dia lewat 30 menit ya tadi tuh. Nah, ini lewat 30 menit, maka jarum pendek panjangnya adalah ke 6. Di sini nanti jarum panjangnya di sini. Terus jarum pendeknya itu karena dia itu sudah melewati setengah menitnya, sudah melewatin setengah dari 1 jam ya. Ini kalau orang bilang kalau di angka jarum panjangnya di angka 6 itu adalah sudah setengah jam. Berarti dia tidak lagi jarum pendeknya ke 1 ya, ke 13 tadi ya. Karena 13 itu bukan ke 1 karena dia sudah melewat 30 menit, maka antara 1 dan 2 berarti nanti condong ke sini. Ini jarum pendeknya. Gitu ya. Berapa lama Lani tidur siang? Nah, dari dia selesai kan tadi 13.30 sampai dengan dia bangun pukul 16. Nah, kita kurangkan saja 16.00 kurangin 13.30. Ingat karena 00 ini tidak bisa dikurang 30, kita pinjam 1 di 16. Ingat 1 jam itu 60 menit. Jadi ini jadi 15.60 ya, 15.60 baru dikurang dengan 13.30. Kita kurangkan ya. Terus 0 dikurang 0 0. 6 dikurang 3 3. Berarti 3 ya. 30 menit nih. Terus 6 ini 6 tadi kan sudah berubah jadi 5. Di bawahnya adalah 3.
5 dikurang 3 2. 1 dikurang 1 0. Berarti lamanya Lani tidur adalah 2 jam 30 menit. Nah, di sini ya. Jadi 2 jam 30 menit. Lama Lani tidur siang adalah 2 jam 50 menit. 2 jam 50 menit. 2 jam 30 menit. Ya, suka gitu ya. Maksud hati tuh inginnya ngomong 30 jadi 50 deh. Ingat ya, 2 jam 30 menit. Berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, dia tadi tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, kita lihat dulu. Tepat pukul 16 Lani terbangun, jam dinding berbunyi. Lani segera mandi, mengulang pelajaran. Kebetulan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Nah, tidak terasa jam dinding menunjukkan 17.30. Masalahnya kalau dari jarak dia bangun, di sini dia tidak bilang ya selesai mandinya jam berapa, nggak bilang. Dia cuma bilang Laninya terbangun. Seharusnya ini harus lengkap ya, ada selesai mandinya pukul berapa, berganti pakaiannya, atau seharusnya selesai mandi sama berganti pakaian ini nanti jam berapa, baru kita bisa ini kita kurangkan dengan itu gitu. Biasanya kalian mandi berapa menit? 10 menit. Nah, bisa kita terus ganti pakaiannya 5 menit. Nah, misalnya 15 menit itu sudah sudah beda ya. Jadi yang nomor 3 ini tidak jelas karena tidak ada penjelasan dia selesai mandi jam berapa gitu. Ya, coba misalnya dia selesai mandi selesai mandi dan ganti pakaian itu 15 menit ya. Jadi enak, jadi 16 lewat 15 menit baru 17 dikurang 17 30 dikurang 16 15. Kita kurangkan ya, 30 dikurang 15 ya 15. Nah, 17 dikurang 16 ya 1, berarti 1 jam 15 menit. Jadi lamanya si Lani ini mengerjakan pekerjaan rumah adalah 1 jam 15 menit jika ini diketahui selesainya dia berganti pakaian ya. Karena ini soalnya di sini tidak jelas, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.